Kesehatan mental di era serba digital ini bukankah sudah tidak menjadi hal tabu? Namun mengapa saat kami jujur terhadap diri kami sendiri, rasa penolakan pun muncul, bukan hanya dari diri, namun juga dari sekitar. Kurang iman, orang gila, lebay lo, kurang bersyukur lo. Tidak bolehkah kami merasa lelah? Bukankah kami hanya manusia yang berhak atas haknya, termasuk hak untuk merasa? Tempat yang aman untuk kami, di mana itu? Selalu ada hal tak terduga dimanapun itu. Bahkan tempat di mana kami mengejar ilmu pun seringkali menjadi sumber trauma kami. Jiwa yang rentan, jiwa yang labil, pikiran yang kusut, dan beban yang tertentu. Kami remaja dan kami berhak atas perlindungan. Perundungan, kami coba untuk tutupi, kami coba untuk melangkah, kami coba untuk melawan. Namun, apa boleh buat? Hati terlanjur gemetar. Di sisi lain, pergaulan bebas, narkoba, kecanduan konten pornografi, dan lain sebagainya. Himbauan penting untuk mereka. Cukuplah fisik kami yang terbebani oleh hitungan, mental kami yang sulit kami jaga ini, janganlah buyar. Izinkan kami untuk memberi imbauan sekaligus solusi kepada Anda semua mengenai tema tentang bangunlah jiwa dan raganya. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar tema membangun jiwa dan raga? Bangunlah jiwa dan raganya bertujuan untuk membangun kesadaran serta keterampilan merawat kesehatan fisik maupun mental seseorang, khususnya pada usia remaja. Yang akan digarisbawahi pada kali ini adalah tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana cara menyeimbangi antara kesehatan mental dan fisik. Poin-poin yang terdapat adalah perundungan, narkoba, pornografi, kesejahteraan diri, dan lain-lain. Kesehatan mental merupakan suatu isu yang sering disepelekan oleh banyak pihak. Kesehatan mental sendiri tidak mempunyai patokan khusus, entah dari gender, agama, ras, suku, maupun bahasa. Kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau stres jangka panjang. Kesehatan mental merupakan isu yang panas untuk dibahas lebih dalam lagi. Karena banyaknya kasus yang ada di negeri tercinta ini, banyaknya individu yang merasa bahwa kesehatan mentalnya terganggu, tapi tidak berani untuk mengambil langkah dikarenakan lingkungan sosial menuntut ia untuk harus tetap kuat dalam menghadapi sesuatu masalah. Hal ini terjadi karena banyak sekali masyarakat di Indonesia yang masih belum paham dengan pentingnya kesehatan mental. Jika kesehatan mental terganggu, maka gangguan atau penyakit mental dapat timbul. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, menangani stres, membuat pilihan, sampai memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan oleh kelompok kami dari tanggal 17 Oktober sampai 27 Oktober 2022 dengan total 40 responden berusia sekitar 12-19 tahun. Kami mendapati bahwa 42,5% responden peduli dengan kesehatan mentalnya, 30% responden sangat peduli dengan kesehatan mentalnya. 32,5% responden tidak memiliki seseorang yang dapat diajak bicara mengenai permasalahan kesehatan mental. 32,5% responden merasa terbebani atau tidak nyaman dengan lingkungan sekolah. 57,5% responden merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh sekolah. 85% responden setuju bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental sama pentingnya. 100% responden mengetahui dampak negatif penggunaan narkoba. 21,6% responden tertarik untuk melihat konten pornografi. 91,7% responden mengetahui pentingnya kesehatan reproduksi. 97,5% responden menyatakan perlu adanya imbauan atau edukasi tentang pentingnya kesehatan mental di sekitar. Saat ditanya mengenai apa yang akan dilakukan ketika melihat perundungan di lingkungan sekolah, titik persamaan jawaban adalah mereka akan membantu korban dengan upaya mereka masing-masing. Mulai dari melakukan pelaku kepada pihak sekolah, menegur pelaku, membantu untuk speak up atas nama korban kepada pelaku, atau bahkan hanya menjadi pendengar yang baik atau teman yang baik untuk korban. Ada juga beberapa jawaban yang mengatakan bahwa jika perundungan yang terjadi tidak terlalu parah, mereka tidak akan melakukan apapun. Karena di satu sisi, mereka mungkin juga takut kepada pelaku dan tidak mau menjadi sasaran baru pelaku bullying. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka saat mengetahui seseorang terdekat Anda memakai narkoba? Sebagian besar remaja yang mengisi kuesioner menjawab bahwa tindakan yang harus dilakukan adalah melaporkannya. Pihak yang ditunjuk atau dibicarakan oleh pengisi kuesioner adalah pihak berwajib, guru, orang tua.
Lalu beberapa kuesioner lainnya juga ada yang menjawab mereka akan menasehatinya agar pelaku tersadar akan perbuatan buruknya. Mereka melakukan hal tersebut karena percaya bahwa pelaku bisa berhenti atau rehab dari penggunaan narkoba tersebut. Bagaimana cara mensejahterakan diri mereka? Banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang menggunakan sistem pembelajaran 8 jam. Bahkan tidak sedikit dari para pelajar yang mengoptimalkan pembelajarannya di bimbingan belajar hingga larut malam. Pastinya mereka perlu mengisi kembali energi mereka. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh remaja, beristirahat, melakukan hobi, quality time bersama keluarga orang terkasih, atau yang sering kita dengar healing, adalah yang paling banyak dilakukan. Dan yang paling menarik adalah self-love dan development research. Contohnya dengan membaca buku yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Selalu memberi dukungan kepada diri sendiri agar dapat berkembang melalui beberapa apresiasi kecil, serta menanamkan pikiran positif dalam diri. Masing-masing remaja memiliki cara yang berbeda untuk membuat dirinya lebih sejahtera, yang artinya remaja masa kini memainkan peran besar dalam mendukung kesehatan mental. Dari hasil kuesioner, ternyata banyak remaja yang sadar dan peduli dengan pentingnya kesehatan mental. Artinya, kesehatan mental bukanlah hal yang dianggap aneh oleh remaja di masa kini. Kesehatan fisik dan mental sama pentingnya bagi kehidupan individu karena seseorang dengan mental sehat akan berpengaruh pada kondisi fisik juga kualitas hidup. Ketika seseorang sejahtera secara psikologis, sosial maupun emosional, maka dikatakan bahwa individu tersebut memiliki mental yang sehat. Mental yang sehat juga merupakan cikal bakal bagi diri kita untuk terus berkembang. Melansir dari Dr. Feruri, kesehatan fisik yang buruk dapat meningkatkan risiko timbulnya masalah dengan kesehatan mental. Demikian pula, kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik karena emosi positif ternyata berkorelasi dengan keadaan mental seseorang. Begitu pula sebaliknya. Lalu, apakah mereka mempunyai seseorang untuk diajak berbicara mengenai permasalahan tersebut? Masih ada dari mereka yang tidak memiliki seseorang untuk diajak berbicara tentang permasalahan kesehatan mental. Padahal, kita perlu untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran kita. Karena jika kita memendam emosi, maka akan membawa dampak negatif bagi kita yang dapat mengganggu hormon dan daya tahan tubuh. Hal yang sering dijumpai oleh remaja tentu adalah lingkungan sekolahnya sendiri. Jika kita tidak nyaman dan terbebani dengan lingkungan sekolah kita, maka kita tidak bisa belajar dengan maksimal yang mengakibatkan turunnya prestasi. Salah satu hal yang dapat menyebabkan mereka tidak nyaman adalah kondisi pertemanan. Kondisi pertemanan dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang berujung kepada perundungan. Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah bullying dapat diartikan sebagai penindasan atau perilaku agresif dengan niat untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun psikologis yang melibatkan kekuasaan. Peristiwa bullying terjadi karena pelaku merasa penting dan mempunyai kekuatan kekuasaan yang lebih sehingga dapat melakukan perundungan kepada seseorang yang lebih lemah, kurang memiliki rasa percaya diri dan tidak berani melawan. Bullying dapat berupa ejekan, cacian, makian, pukulan, tamparan, dan lain sebagainya. Sudah ada pasal-pasal yang mengikat kasus bullying, antara lain adalah pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Gangguan mental pada remaja dapat menyebabkan kecanduan narkoba ataupun kecanduan konten pornografi. Kecanduan narkoba dapat disebabkan dari trauma fisik atau psikologis dan riwayat gangguan mental. Orang yang memiliki gangguan mental dan sering berjuang dengan pengalaman emosional yang sulit untuk ditangani biasanya jatuh pada kecanduan obat-obatan. Pengalaman emosional yang paling umum adalah kemarahan, rasa bersalah, sedih, merasa kosong, dan kesepian. Ketika seseorang pecandu narkoba merasa depresi, emosi, atau stres, mereka menganggap bahwa narkoba dapat membantu menenangkan dan melarikannya dari rasa sakit. Namun nyatanya, ketenangan itu hanya dapat dirasakan untuk sesaat. Narkoba dapat merusak tubuh secara perlahan. Saraf akan terganggu sehingga dapat mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi, merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung, dan gangguan peredaran darah. Aturan mengenai narkoba di Indonesia diatur dalam pasal nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pornografi itu sendiri merupakan sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum.
yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kecanduan pornografi mengakibatkan kerusakan otak yang cukup serius. Itu sama dengan kerusakan otak pada orang yang kecelakaan di kecepatan tinggi. Nah, bagian yang diserangnya adalah prefrontal cortex atau PVC. Bagian ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar salah, mengendalikan diri, berpikir kritis, berpikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian dan berperilaku sosial, yang kemudian akan menimbulkan kerusakan pada tubuh secara fisiologis. Dengan kerusakan tubuh yang perlahan bertambah dan terakumulasi akan mengganggu kesehatan reproduksi dan berakhir pada terjadinya disfungsi seksual. Disfungsi seksual adalah kondisi yang membuat laki-laki atau perempuan tidak terpuaskan secara seksual. Solusi dari permasalahan-permasalahan di atas adalah meminta bantuan sekolah, karena usia remaja lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Salah satu caranya dengan melakukan konsultasi dengan guru BK, baik siswa ataupun siswi maupun orang tua siswa-siswi yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan BK untuk mengatasi permasalahan ini. Guru BK sendiri dapat memberikan edukasi tentang bahayanya tindak bullying, penyalahgunaan narkoba, konten pornografi, kesehatan reproduksi, meningkatkan kesejahteraan diri, dan lain sebagainya. BK seharusnya memfasilitasi atau memberikan kesempatan untuk membantu siswa atau siswi yang sedang memiliki permasalahan kesehatan mental. BK bukanlah tempat untuk anak-anak nakal saja. BK adalah tempat di mana kita mencari solusi dari permasalahan yang kita alami secara bersama-sama. Pihak sekolah seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk melaporkan kasus bullying dan menindaklanjuti kasusnya, atau juga menindaklanjuti kasus yang sudah berada di luar ranah sekolah seperti narkoba. Sanksi yang tegas juga harus diterapkan di sekolah. Pihak sekolah juga harus dapat mendukung siswa-siswi agar bisa melalui masa-masa sulit dan bangkit kembali. Jika dampak yang timbul karena permasalahan ini sulit untuk diatasi, tidak ada salahnya untuk datang ke psikolog atau psikiater. Untuk dapat mengimbangi kesehatan mental dan fisik bisa dengan cara meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat. Nah, seperti berolahraga, memakan makanan yang sehat dan enak, tidur tepat waktu, beristirahat sejenak dari aktivitas, menuliskan atau mengingat hal yang patut disyukuri, berkata positif dan atau memeluk diri sendiri seperti terima kasih kamu sudah bekerja keras, hari ini kamu hebat, dan terbuka ke orang yang membuat kamu nyaman. Nah, jadi dengan terbuka kepada orang itu, dengan dihargai oleh orang, dapat membantu kita berpikir positif dan semakin mengenal diri sendiri. Ketika ke BK, wah pandangannya lain gitu, pasti ada masalah. Tugas kami akhirnya sebagai guru di RMC untuk rebranding itu gitu. Paradigma di BK sendiri kan adalah paradigmanya developmental, bahwa tiap individu ya punya hal yang harus dikembangkan. Sebuah solusi yang kami lakukan adalah melakukan rebranding itu gitu, bahwa BK bukan politik sekolah, lalu bagaimana mereka pun mengenal kami gitu. Kami memahamkan mulai tadi ada layanan di klasikal, ada juga hal-hal ya sapa anak-anak gitu. Terkait dengan menyediakan, ya tentunya itu adalah tugas saya untuk memang menyediakan. Dari anak yang kesiangan gitu, anak yang kesiangan kita ajak ngobrol, muncul gitu. Dan ketika memang ada yang datang ke sini pun kita akan dalam tanda kutip rangkul ya, bagaimana dia bisa mencurahkan apa yang dia rasakan gitu. Ketika ada yang tidak berani menyampaikan, tidak apa-apa gitu ya, tiap orang punya caranya sendiri, daya dukungnya sendiri. Bagaimana energi itu tetap bisa tersampaikan, apakah memang bisa lewat teman gitu. Dan kami juga bukan Superman yang bisa segalanya. Yang paling penting kami ketika anak kami ada, sangat penting bagaimana anak-anak mengenal tentang keadaan mental mereka. Banyak anak-anak yang akhirnya sekarang melakukan self diagnose gitu, karena kan di fase remaja sedang kembangan emosi juga berkembang. Kesehatan mental itu bagaimana dia bisa survive, bisa mengelola emosinya, bisa ketika dia memang saya memerlukan bantuan dari orang lain
lain, dia sadar. Tiap orang harus punya daya dukung sendiri. Kami adalah salah satu dukungan sistem itu. Saya harapkan sih bisa muncul gitu, karena memang ketika membaca itu jadi masa terinspirasi gitu. Orang-orang tertentu ketika itu kan merasa sendiri, mereka itu butuh gitu. Kami akan selalu ada sampai akhirnya saya percaya ketika memang menyampaikan. Kalau secara sanksi kan ada tertulis di tata tertib ya, mulai dari teguran ya dikembalikan pada orang tua. Kesehatan fisik dan mental yaitu tadi menjaga asupan fisik dan mental juga sebenarnya. Bagaimana